Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ada beberapa hal yang gangguin saya akhir-akhir ini tentang logika-logika yang terbalik. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah di zaman-zaman ini komedian itu malah diseriusin. Yang harusnya serius malah kemudian buat komedi. Orang-orang hukum yang harusnya mereka menyelidiki, mereka detail dalam sesuatu. Malah mereka buat sesuatu yang buat orang ketawa. Sebaliknya, para pelawak-pelawak yang harusnya membuat orang tertawa justru malah bisa lebih selidik dan bisa lebih detail daripada ahli hukum. Sesuatu yang sudah pasti-pasti malah dipertanyakan. Dan sesuatu yang harusnya dipertanyakan itu malah nggak digubris sama sekali. Maka ini saya pikir adalah logika-logika terbalik yang ada di negeri plus 62 yang sedang berflower ini, teman-teman sekalian. Dan inilah yang kita lihat pada zaman-zaman sekarang. Sehingga kita dibuat bingung, sebenarnya logika apa sih yang dipakai sama penguasa-penguasa kita, pemerintah-pemerintah kita. Karena beberapa kasus-kasus terakhir ini, khususnya yang kejadian pada Pak Novel Baswedan, dan juga kejadian pada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini sangat mengganggu kita semua. Sebelumnya teman-teman sekalian, manusia itu semuanya sama. Mereka punya satu namanya sense of justice. Dan sense of justice ini entah apapun agamanya, entah apapun kemudian pengalaman orangnya, referensi-referensi sebelumnya, entah dimanapun tinggalnya ataupun apapun rasnya, dia punya sense of justice. Maka kalau kasusnya internasional, kita bisa lihat ketika kasus George Floyd yang kemudian meninggal, diinjak kepalanya, itu memancing sebuah sense of justice daripada semua orang. Maka bukan hanya Amerika yang bergerak, tapi seluruh dunia. Mereka merasa sense of justice mereka diganggu. Tapi itu mereka belum pergi ke Indonesia aja. Kalau mereka pergi ke Indonesia, mungkin mereka mendapatkan hal-hal yang jauh lebih ngeri, tapi tidak pernah terekspos mungkin keluar, atau mungkin ditutupin. Ada orang yang berseloroh, wah harusnya mungkin orang-orang Amerika, polisi-polisi itu belajar daripada polisi-polisi di Indonesia. Kalau seandainya belajar pada polisi di Indonesia itu juga ada yang ngeri juga. Tanggal 22, 23 Mei 2019 kalau saya nggak salah itu video-videonya sudah terekam. Bagaimana proses penyiksaan, kejadian-kejadian itu. Kemudian bukan hanya kepala yang diinjek pakai kaki. Tapi segala sesuatu yang lebih sadis daripada itu. Ngomong-ngomong tentang sense of justice, teman-teman sekalian, sense of justice ini senantiasa akan muncul. Karena selama manusia itu ada, dia pasti diberikan sense of justice. Dia nggak suka ketika ada sesuatu yang nggak beres di depan dia. Misal, ketika ada orang bicara tentang kasus Pak Novel Baswedan. Kasusnya tahun 2017, itu kemudian wajahnya disiram, lalu kemudian matanya menjadi buta, tapi penyelesaian kasus ini malah sangat lama sekali. Bahkan 2020 baru di sidang terdakwanya dan yang lebih lucu, jaksanya cuma nuntut 1 tahun. Kenapa lucu? Karena ini mengganggu sense of justice. Kok bisa ada orang yang melakukan sebuah kejahatan secara terencana dan bukan kepada sembarang orang, tapi kepada orang yang menangani kasus-kasus besar. Yang harus orang-orang ingat adalah teman-teman sekalian, Pak Novel ini adalah orang KPK. Dia menangani satu kasus besar, kasus korupsi, bukan satu kasus. Ada 5 atau 6 kasus bahkan yang saya baca. Kasus-kasus besar ini melibatkan orang-orang besar, dan akhirnya dia disiram mukanya dengan air keras. Artinya apa? Ini bukan kejahatan biasa. Ini kejahatan karena menangani sesuatu yang besar, ini kejahatan karena orang tersebut kerjanya di KPK yang sedang mencium sesuatu yang besar juga. Kalau seandainya Pak Novel itu nggak kerja di KPK, itu nggak bakal disiram dengan air keras. Pastinya begitu. Dan lucunya lagi dikatakan kenapa 1 tahun? Karena nggak sengaja. Karena nyiramnya mau ke badan, jadinya ke muka. Makanya kan dengan sense of justice-nya yang saya sampaikan, seorang komedian saja, kita lihat misalnya kayak Bintang Emon itu kemudian mengatakan bahwa ya dengan gayanya ya, emangnya Pak Novel jalannya handstand. Itu adalah sebenarnya pertanyaan atas sense of justice tadi. Karena kok bisa logikanya ada orang nyiram air keras subuh-subuh yang jelas sudah menyelidiki lama,
sudah tahu seperti apa modusnya Pak Novel ketika jalan pagi-pagi ke masjid, lalu pulang. Lalu kemudian setelah itu mereka menyelidiki, mereka menyiapkan air kerasnya, mereka naik motor berdua dan sudah janjian. Dan benar, ketika urusan sholat subuh itu adalah sholat yang paling sulit bagi orang-orang munafik. Tapi sayangnya ini ada orang-orang yang melakukan kriminal, mereka mau untuk sholat subuh, atau bangun subuh, bukan sholat subuh, mau untuk bangun subuh, bawa air keras yang sudah dipersiapkan lalu kemudian disiram. Ini kan mengganggu rasa keadilan orang, sense of justice orang. Nah, ini problemnya. Sementara orang-orang yang kita tahu sebagai orang hukum yang harusnya adil, malah mereka nggak bergerak apapun. Malah mereka cacat logika. Mereka nggak pakai kemudian pikiran mereka sama sekali. Kok bisa mengatakan nggak sengaja? Kasusnya itu diselidiki, itu selama 2017 sampai 2020. 3 tahun itu diselidiki, masa kemudian hukumannya cuma 1 tahun. Dan sekali lagi, kita bukan urusan hukumannya, tapi mereka harus lihat bahwa ini adalah serangan terhadap sesuatu yang besar. Apa pesan yang pengen dikirim? Anak kecil juga tahu. Pesan yang pengen dikirim itu bukan main-main. Pesan yang pengen dikirim itu bukan pengen agar ngancem atau apapun. Bukan ancaman biasa. Tapi pesan yang pengen dikirim adalah bahwa orang yang lagi diperiksa atau orang yang ada kaitannya dengan kasus yang lagi diperiksa oleh Pak Novel itu punya kekuatan yang lebih besar bahkan daripada pemilik hukum itu sendiri. Bahkan daripada institusi hukum itu sendiri. Siapa institusi hukum itu sendiri? Ya siapapun. Legislatifnya mungkin, yudikatifnya mungkin, atau eksekutifnya mungkin. Bahwa kekuasaannya lebih besar daripada itu. Maka semuanya mingkem, semuanya seolah-olah menerima bahwa ini memang kasusnya harus begini adanya. Itu kan yang pengen disampaikan. Yang pengen disampaikan gitu kan ya. Contoh misalnya, kalau seandainya kita punya orang-orang teman-teman ya, kalau kita punya teman dulu, ada yang petantang-petenteng. Karena entah dia anaknya pejabat, atau dia anaknya polisi, atau dia anaknya orang yang punya kedudukan, yang pokoknya ya anaknya orang berwenang lah. Kalau misalnya dia sudah kalah main, lalu dia bilang, nanti gue aduin ke bapak gue. Gitu kan ya. Nanti ya lihat apa yang terjadi. Kenapa? Orang-orang kayak gini senantiasa merasa bahwa dia bisa break the rules. Dia senantiasa bisa untuk tidak pakai aturan. Bahkan aturan itu adalah dia sendiri. Maka ya terserah dia mau ngapainnya terserah dia. Maka logika kita menjadi bingung. Logika apa yang sebenarnya dipakai di negeri ini? Ketika orang-orang yang komedian malah berbicara tentang satu kebenaran, orang-orang yang berbicara tentang satu kebenaran malah diam dan justru ngelawak. Orang-orang yang ada di bidang hukum, jaksa, hakim, ataupun segalanya, mereka dibayar untuk berpikir serius. Bukan untuk ngelucu. Orang-orang yang ngelawak, orang-orang komedian itu dibayar orang untuk ngelucu. Tapi sekarang kan kebalik. Yang dibayar untuk ngelucu malah memberikan logika yang serius. Orang yang dibayar untuk serius malah memberikan logika yang lucu. Juga sama seperti RUU haluan ideologi Pancasila. Ini kan sama. Makanya saya bahas dalam satu tik. Kenapa? Karena ini menandakan ketidakseriusan orang-orang yang sebenarnya harus serius. Untuk apa sih membahas tentang haluan ideologi Pancasila? Emang penting banget dibahas pada saat ini. Sedangkan pada saat ini yang lebih penting banyak. Dalam situasi corona, banyak orang nggak bisa makan. Banyak orang nggak punya kerja. Harusnya yang dipikirin adalah gimana caranya agar orang-orang tuh bisa bertahan dalam kondisi kayak begini. Pemerintah harusnya mikirin apa? Allah misalnya ngasih bocoran di dalam Al-Quran, dalam surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Harusnya tugas pemerintah itu adalah dua yang paling utama, mengamankan rakyatnya sehingga dia bisa makan dengan tenang. Dua itu aja, aman dan makan. Karena kalau aman sudah terjadi, makan sudah terjadi, maka ada banyak yang bisa kita usahakan ke depan. Tapi sekarang mungkin nggak begitu. Yang mungkin terjadi adalah justru bahasa yang tidak penting itu. Nah, bagaimana cara mengerti logika yang kayak begini? Bisa kita mengerti kalau seandainya kita tahu apa sih yang paling penting bagi pemerintah pada zaman sekarang. Ternyata yang paling penting adalah yang sering dibahas. Apa itu? Terorisme, ekstremisme, radikalisme, lalu kemudian intoleransi, dan segala macamnya. Jadi seolah-olah semua bahasan harus ke sana. Jadi seolah-olah kalau orang lapar nggak apa-apa, karena yang lebih penting adalah radikalisme. Seolah-olah keadilan itu kemudian buta,
yang disiram mata, yang buta keadilan. Nggak apa-apa. Yang penting kita bebas daripada terorisme, intoleransi, dan seterusnya. Seolah-olah gitu. Kenapa? Mereka menciptakan momok sendiri, mereka menciptakan bahaya sendiri, mereka menciptakan ancaman sendiri yang ancamannya sebenarnya nggak pernah terbukti. Intoleransi kita lihat nggak ada sebenarnya. Cuma dibuat-buat, dibesar-besarkan, diangkatlah tokoh-tokoh yang radikal, tokoh-tokoh teroris, tokoh-tokoh ekstrim, lalu kemudian seolah-olah inilah masalah terbesar negara. Jadi kalaupun ada korupsi nggak apa-apa, yang penting kita itu yang kita harus benci adalah orang radikal. Kalau seandainya ada orang koruptor lalu kemudian dibela, nggak apa-apa, yang penting dia tanda kutip nggak radikal, yang penting dia tetap Pancasilais, yang penting dia tetap NKRI. Jadi dosa terbesar sekarang bukan sesuatu yang menyengsarakan umat. Bukan sesuatu yang membuat orang jadi susah. Tapi dosa terbesar sekarang adalah sesuatu yang nggak ada. Yang dibuat-buat tadi yang saya sampaikan. Masalahnya di mana, yang ditangani di mana. Orang lapar, orang nggak aman, yang ditangani adalah haluan ideologi Pancasila. Dan yang dibahas adalah justru sesuatu yang aneh. Sudah bagus-bagus 5 sila. Pengen kemudian diperas lagi, dijiwai dengan 3 sila. Lalu kemudian 1 sila yang mengingatkan kita pada pembahasan-pembahasan zaman dulu. Ketika Bung Karno misalnya pengen memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila misalnya. Dan yang menjadi problem lagi adalah PKI, komunisme yang sudah jelas-jelas mengganggu negeri, yang sudah jelas-jelas pernah membantai dengan sadis, pernah mempertunjukkan sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa, ini justru luput daripada bahasan. Tapi yang dibahas sekali lagi adalah pengen menciptakan monster sendiri yang sebenarnya nggak pernah ada. Khilafah, lalu kemudian orang-orang ekstremis Islam, lalu kemudian kadrun dan segala macamnya. Nah ini problem-problemnya. Ini kan sama kayak kasus yang tadi. Sebenarnya apa sih yang dipakai logika mereka? Logika mereka sederhana. Siapapun yang bisa mengganggu kekuasaan saya, maka itu harus disingkirkan. Dengan cara apa disingkirkannya? Dengan cara framing. Pokoknya kalau saya sudah nggak suka dengan seseorang, ya tinggal framing aja bahwa mereka itu adalah terpapar radikalisme, terpapar ekstremisme. Yang penting jangan pernah ada yang mengkritik saya. Yang penting jangan pernah ada yang nggak suka sama saya. Atau yang ngulik-ngulik kesalahan saya yang bisa membuat saya mungkin nggak di tempat ini lagi. Maka itu make sense. Kejadian pada Pak Novel Baswedan menjadi make sense. Kenapa make sense? Karena mereka merasa bahwa ini adalah ancaman buat mereka. Make sense ketika mereka kemudian mengkriminalisasi khilafah, mengkriminalisasi Islam, mengkriminalisasi kemudian syariat. Lah kenapa? Make sense karena kalau seandainya orang-orang menjadi pintar, mau berpihak pada syariat, maka mereka nggak dipercaya lagi. Make sense banget. Maka logika plus 62 di negeri yang berflower ini, khususnya para pejabatnya, adalah logika kekuasaan. Adalah logika keserakahan. Apapun yang mengganggu mereka, mereka pasti mau untuk menghilangkannya. Dan ini bukan terjadi baru-baru ini saja. Logika kayak gini itu sudah umum. Kejadian dulu pada Firaun. Firaun ketika mendapatkan bahwa dia punya sebuah threat, punya sebuah ancaman, maka dia coba hilangkan dengan berbagai cara. Walaupun sangat tidak manusiawi, walaupun sangat mengusik rasa keadilan manusia. Yastahyuna nisa'akum yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia kemudian memotong atau menyembelih laki-laki yang baru lahir, lalu kemudian membiarkan hidup yang perempuan-perempuannya. Ini yang dia lakukan. Sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa yang terjadi pada saat itu yang membuat orang tuh mengusik rasa keadilannya. Maka yang sekarang terjadi adalah di mana-mana teman-teman sekalian, yang pengen saya sampaikan adalah di mana-mana dari zaman penjajahan sampai dengan zaman sekarang, siapapun yang pengen berbuat buruk, siapapun yang pengen berbuat jahat, mereka harus melakukan sesuatu. Apa yang harus mereka lakukan? Mematikan akal manusia. Maka mereka mau agar manusia tidak berpikir. Mereka mau agar manusia tidak terdidik. Mereka mau untuk mensuplai manusia dengan ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Dan sangat pas banget bahwa inilah kerjaannya syaiton. Apa kerjanya syaiton? Pertama, membungkus sesuatu yang jelek seolah-olah kelihatan bagus. Yang kedua, memperlihatkan yang bagus seolah-olah di-framing dengan jelek. Yang ketiga, menakut-nakuti mereka dengan perkara-perkara yang tidak ada. Lalu apa yang dilakukan oleh syaiton berikutnya? Menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Pada intinya, syaiton nggak mau kalau seandainya orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia sederhana cuma dilihat seperti tadi. Maka dengan cara pikir seperti ini kita jadi tahu logika apa yang dipakai oleh rezim zaman sekarang, oleh penguasa zaman sekarang. Dan ini mengusik rasa keadilan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak berpikir, banyak-banyak mencari ilmu, banyak-banyak kemudian memberikan nutrisi bagi kepala kita, bagi pikiran kita.
Karena itulah satu-satunya yang kelak insya Allah di masa depan akan membuat generasi-generasi muda punya rasa keadilan, lalu kemudian mereka bisa memenuhi rasa keadilan ini dengan hal-hal yang memang mereka bisa buat untuk kebaikan-kebaikan. Sehingga mereka tidak perlu lagi untuk bisa menertawakan orang-orang yang tidak adil, tapi mereka itulah yang insya Allah akan berbuat keadilan. Masya Allah teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempelajari sesuatu. Kita bukan hanya mengkritik, kita bukan hanya curhat, kita bukan hanya menyampaikan rasa unek-unek kita, tapi kita juga termasuk orang-orang yang mempelajari Islam agar kita tahu bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga keadilan, dan keadilan inilah inti daripada pemerintahan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Maka Allah perintahkan kepada kalian untuk senantiasa menyerahkan amanah itu pada ahlinya. Maka kalau Anda ahli hukum, berbuatlah secara adil, berbuatlah secara serius. Kalau Anda pelawak, maka buatlah orang-orang tertawa dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i. Kalau Anda adalah seorang polisi, maka berbuatlah dengan kewenangan Anda dengan sesuatu yang baik. Kalau Anda seorang pemimpin, maka pimpinlah kemudian dengan kewenangan yang baik. Fa idza hakamtum bainan nas, dan agar Anda tahu bahwa amanah itu apa, agar Anda ketika memimpin, ketika Anda menghukumi di antara manusia, memutuskan di antara manusia, Anda memutuskannya dengan adil. Maka itulah pemerintahan yang adil, pemerintahan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.